Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 29. Sebagaimana dengan sebagian Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur ini juga digubah di saat Daud mengalami masa yang sukar oleh karena musuh-musuhnya. Di dalam situasi yang seperti itu, sebaliknya dari menghabiskan waktu hanya dengan memikirkan kesukaran yang ia hadapi, Daud justru memuji Tuhan. Melalui pujian yang ia naikkan, Daud mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan, sehingga imannya bangkit, dan oleh pertolongan Tuhan, ia mengalami kemenangan atas lawan-lawannya. Di ayat 1-6, ia mengutarakan 3 alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab kemuliaan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kemuliaan Tuhan tersebut mengakibatkan para penghuni surga pun sujud menyembah kepadanya. Hal itu diutarakan oleh pemazmur di ayat 1-2. Di ayat 1 ia berkata, "Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan." Karena Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang maha mulia, maka di dalam segala keadaan kita tidak perlu merasa khawatir. Yang kedua, sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Di dalam kuasanya tersebut ia telah membebaskan umatnya dari Mesir dengan membelah air dari Laut Teberau. Hal tersebut diutarakan di ayat 3-4. Di ayat 3, pemazmur berkata seperti berikut, "Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar." Kalau Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu menuntun dan menyertai hidup kita, maka di dalam kesukaran yang seberat apapun, kita tidak perlu berputus asa. Yang ketiga, sebab kedaulatan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam kedaulatannya ia memerintah atas bangsa-bangsa, serta mengatur jalannya arus sejarah. Ia sanggup menaklukkan Libanon yang mengancam umat Allah dan memberi kemenangan kepada umatnya. Hal itu ditulis di ayat 5-6. Di ayat 5 ditulis seperti demikian. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon.
Bila Tuhan yang berdaulat itu yang menggenggam hidup kita, maka kita dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha mulia, maha kuasa, dan maha berdaulat, mari kita datang menghadap tata anugerah-Nya. Mari kita membawa pujian, penyembahan, serta permohonan kita ke hadapan-Nya. Kita percaya, sesuai dengan janji Tuhan Yesus, doa-doa yang kita panjatkan di dalam nama-Nya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 29 ayat 1-6. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng.
Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau maha mulia. Tidak ada yang sama dengan Engkau. Engkau lebih dari semua yang ada, karena Engkau lah yang menciptakan segala sesuatu. Alam semesta dari tidak ada menjadi ada, karena sungguh Engkau maha mulia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang memegang masa depan kami tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Tuhan Yesus, kalau Engkau menata hari esok kami percaya kami menyongsong masa depan indah seperti yang Kau rencanakan. Karena sesungguhnya rencanamu senantiasa baik bagi umatmu. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, pribadi yang maha mulia itu. Mari kita berdoa secara pribadi. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan, Engkau maha kudus. Tidak ada yang setara dengan dirimu. Engkau lebih dari semua yang ada. Sungguh kami percaya kalau Tuhan yang maha kudus itu yang menata hidup kami, Tuhan, kami tidak akan khawatir tentang apapun juga. Karena sesungguhnya kalau Tuhan yang mengatur hidup kami hidup dengan menyongsong hari esok yang tidak akan mengecewakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kesulitan yang seberat apapun yang sedang kami lewati, kami tidak mau khawatir. Apapun yang sedang kami lewati, kami dapat memandang Tuhan yang maha kudus, yang memegang dan mengatur hidup kami. Oh Tuhan Yesus, sesuai dengan janji-Mu, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu, karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati kita kepada Tuhan, karena Dia dapat diandalkan, Dia maha kudus dan dapat dipercaya. Mari kita berdoa.
Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Tuhan, Engkau maha baik. Kalau Engkau sanggup melepaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, membuka jalan bagi mereka, menyediakan jalan keluar, membelah laut Teberau, sehingga umat-Mu dapat berjalan di atas tanah yang kering. Dan dengan kasih-Mu Engkau melindungi mereka dan menata hari esok mereka. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengar doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beban dan harapan kami. Di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban dan harapan dalam hati kita kepada Tuhan Yesus yang maha baik itu. Mari kita berdoa. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Tuhan, firman-Mu tidak pernah salah, karena hikmat-Mu tidak terbatas. Apapun yang Kau pikirkan tidak akan pernah keliru. Apapun yang Kau rencanakan tidak akan pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu menjamin semuanya itu. Engkau maha tahu. Apa yang tidak kami ketahui, Engkau pahami. Itu sebabnya tiada yang sukar bagi Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau yang menuntun kami tidak akan pernah salah jalan. Karena Engkau tidak pernah tersesat dan Engkau tidak akan pernah menyesatkan umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, Gembala yang baik, tuntunlah kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Di saat kami tidak tahu jalan apa yang harus kami tempuh,
Hikmat-Mu akan menolong kami untuk menemukan jalan keluar. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus, Gembala yang penuh dengan hikmat itu, menuntun hidup kita di jalan-jalannya yang benar. Mari kita berdoa. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Tuhan Yesus, Engkau maha setia. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau setia kepada firman-Mu. Apapun yang Engkau firmankan pasti akan Engkau genapi tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau ingkar janji, tidak sekalipun Engkau ingkar janji. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaan-Mu Engkau membela umat-Mu, dalam kesetiaan-Mu Engkau melindungi mereka, dalam kesetiaan-Mu Engkau mematahkan setiap kesukaran dan memberi jalan keluar bagi umat-Mu. Tuhan Yesus yang maha setia, dengar doa kami, sertai dan lindungilah hidup kami, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita mohon Tuhan Yesus yang setia itu menyertai dan melindungi hidup kita dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam kesehatan, bahaya dalam masa depan kita. Mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Tuhan, Engkau maha berdaulat. Libanon adalah genggaman tangan-Mu dan Engkau mengatur jalannya arus sejarah. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang berdaulat itu yang mengatur hidup kami. Kami tidak akan khawatir tentang apapun juga. Karena dalam kedaulatanmu Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Ya Tuhan Yesus yang berdaulat, yang sanggup menciptakan segala yang ada dari yang tidak ada. Peganglah hidup kami, genggam masa depan kami, tolong kami dengan kasih setia-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus yang berdaulat itu, yang menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan usaha, keuangan atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha mulia, maha kuasa dan maha berdaulat, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu kami datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami menyerahkan semua beban dan harapan dalam jiwa kami. Kami memasrahkan doa-doa kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak terbatas dan kedaulatan-Mu sanggup memberi jalan keluar bagi kami, memberi pengharapan bagi kami, menghapus keputusasaan dalam jiwa kami. Sungguh ada pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sungguh ada pengharapan di dalam Engkau ya Allah kami. Tuhan Yesus, dengar doa dari umat-Mu, dengar permohonan mereka. Tuhan Yesus, jawablah tepat pada waktu-Mu, karena rencana-Mu selalu indah dan Kau mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih setia-Mu, membuka jalan, menolong, mengangkat, memulihkan, dan membentangkan harapan bagi umat-Mu. Tuhan Yesus, tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan itu, memulihkan rumah tangga, menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan kesehatan dari anak-anak-Mu, dan memberi kepada mereka jalan keluar dalam kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, kepada-Mu kami mengangkat doa. Kepada-Mu pula kami menyerahkan masa depan bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong negeri kami. Pulihkan negeri kami.
Berkati negeri kami dengan kasih setiamu. Selamatkan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh negeri ini, sehingga bangsa-bangsa akan bersorak-sorak, suku-suku bangsa akan beria-ria di hadapan-Mu, karena kasih setia anugerah-Mu tak terbatas bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Tolong pemerintah kami supaya dapat menjalankan kewajibannya dalam mengatur dan menata negeri ini sebagaimana yang seharusnya. Kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI Polri. Tuhan tolong mereka sehingga takut akan Tuhan menyertai semua bagian dari bangsa ini. Dan bangsa ini dapat hidup dalam sejahtera Tuhan. Kami berdoa mematahkan setiap upaya untuk mengacaukan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Tuhan, jauhkan negeri kami dari kekacauan. Jauhkan negeri kami dari semua bahaya dan malapetaka. Tuhan, berikan kepada bangsa kami damai sejahtera-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga melalui kehidupan umat-Mu, banyak orang akan melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan dan bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus, berikan kepada bangsa kami belas kasihan-Mu, sehingga banyak orang akan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan masa depan negeri kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan gereja-Mu ke dalam kemurahan Tuhan, menyerahkan umat-Mu kepada belas kasihan-Mu. Tuhan, kepadamu kami mengangkat doa dengan percaya bahwa doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus tidak akan kembali kepada kami dengan sia-sia. Firman-Mu menjamin semua itu. Kasih setia-Mu menjadi pegangan hidup kami. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Kami telah mengangkat dan menyampaikannya di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.